Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rini Nur Afifah dengan NIM 221252141 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Udayana akan membawakan salah satu materi di pengantar ilmu hubungan internasional yang bertajuk apa itu studi hubungan internasional, konsep-konsep di dalamnya, dan untuk apa mempelajarinya. Mari kita bahas. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional ini seringkali didefinisikan sebagai studi mengenai hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Di lain sisi, hubungan internasional ini juga sering dianggap sebagai cabang ilmu politik. Namun, berbeda dengan ilmu politik itu sendiri, hubungan internasional menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum internasional, filsafat, geografi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya atau kulturologi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep-konsep dalam hubungan internasional. Mendelik dari beberapa sumber, banyak sekali konsep yang bisa kita temukan dalam studi hubungan internasional. Namun saya akan menjelaskan beberapa konsepnya saja. Yang pertama yaitu ada anarki. Awal dari keilmuan HI ini dibahas karena adanya anggapan bahwa sistem internasional atau sistem dunia adalah bersifat anarki, di mana dipercaya bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Anarki ini adalah ketiadaan sebuah kekuatan yang dapat mengatur sistem internasional. Jadi, sistem internasional yang bersifat anarki yaitu sebuah kondisi tentang ketiadaan otoritas. Sistem internasional yang bersifat anarki ini pertama kali diperkenalkan pada era Perang Dunia I oleh seorang filsuf di tahun 1926. Konsekuensi dari sistem internasional yang anarki ini adalah setiap negara bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri, atau state survival. Sistem anarki diciptakan oleh negara-negara yang berhubungan di dalamnya. Maka dari itu, negara adalah pembentuk dari anarki itu sendiri, sehingga sistem internasional bersifat bebas. Yang kedua yaitu ada nilai-nilai dalam internasional politik. Nilai memengaruhi seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setiap individu memiliki nilai-nilai yang berbeda yang diperoleh berdasarkan interaksinya. Negara adalah aktor yang terdapat dalam hubungan internasional yang juga bertindak berdasarkan atas nilai-nilai yang ada. Contohnya, pada peraturan ZEE yang disepakati oleh negara-negara sehingga adanya peraturan dan sistem yang mengatur negara-negara di dunia dalam berlaut. Kemudian yang ketiga ada konsep power. Power ini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana satu negara mempunyai hegemoni terhadap negara lain. Power ini terbagi menjadi dua, yaitu hard power dan soft power. Selanjutnya, yang keempat ada balance of power. Balance of power ini yaitu keadaan di mana suatu negara merasa harus menyaingi dan menyeimbangkan kekuatan negara lain yang menonjol. Apabila memiliki cukup capability, suatu negara dapat menyeimbangkan kekuatan dengan negara yang dirasa menjadi potential threat. Contohnya yaitu fenomena bandwagon, yaitu aliansi antara Kanada dan Amerika Serikat di bidang militer dan persenjataan. Selanjutnya ada kesejahteraan. Kesejahteraan ini sendiri menjadi sebuah tujuan akhir dari suatu negara. Meningkatkan kesejahteraan dapat menjadi sumber dari power atau kekuatan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan ini sendiri dapat menjadi sumber konflik ataupun kerjasama. Namun, terkadang kesejahteraan juga dapat menjadi suatu pencapaian digunakan untuk mencapai kepentingan yang lain di dalam suatu negara. Dan selanjutnya yaitu ada community. Community atau yang biasa dikenal sebagai komunitas memberikan pengaruh terhadap identitas dan interaksi. Nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah komunitas menentukan perilaku dan cara pandang anggotanya.
Berpindah dari penjelasan mengenai konsep-konsep dalam hubungan internasional, saya akan membahas mengenai untuk apa kita mempelajari studi hubungan internasional. Alasan utama mengapa kita harus mempelajari studi hubungan internasional adalah fakta bahwa seluruh populasi dunia terbagi menjadi komunitas politik yang terpisah atau negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup orang. Perlunya belajar mengenai studi hubungan internasional ini sendiri agar kita dapat mengetahui sifat dan konsekuensi dari hubungan internasional yang terjadi di belahan bumi saat ini. Karena pada dasarnya, studi hubungan internasional adalah studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan internasional ini. Sekian penjelasan yang cukup singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan dikoreksi. Terima kasih.